Halo semuanya, malam ini saya mau cerita yang berjudul Temanku Bahas Jurnal. Langsung saja ke ceritanya. Kalau benar ada ayah, waduh, aku tak tahu lagi harus memilih siapa. Ketika ada pertanyaan mengaku cinta dalam segi pertengkaran kemarin, sehingga setelah mendengar dia bicara pun sudah ketebak bahwa ayah sudah pulang ke rumah. Namun, kenapa tak ada kalimat assalamualaikum terlontar dari bibir beliau? Tetapi selama berada di kamar kok nggak terdengar suara ayah. Tak kita terlalu serius mendengarkan bunda mau bicara apa atau memang tanpa mengucapkan kalimat salam tersebut. Meskipun kalian bakal mengetahui dengan sendiri ketika aku selalu mendengarkan sesuatu suara dari arah luar. Meskipun setelah lihat ternyata gak ada sama sekali. Ya sudah, berpikir positif saja daripada susah payah memikirkan hal yang kurang bermanfaat sekali. Seharusnya kan supaya Citra nggak merasa ketakutan kenapa tidak hubungi kakak atau bunda. Supaya ayah masuk ke dalam rumah, rasanya ingin bicara empat mata. Ternyata selama berjalan ke ruang tamu gak ada siapa-siapa. Lalu kenapa Citra merasa ketakutan gara-gara apa? Jika ada suatu hal perlu dibicarakan sama bunda. Ya, bicarakan, jangan menunda-nunda terus, yang ada malah makin bimbang setelah mendengar hal-hal mengaku soal biaya SPP sekolah. Aku mau sekali membantunya, tapi setelah melihat dompet ternyata buat bensin motor doang. Sekarang perlukah tanya kembali padanya supaya dalam dirinya tidak merasa takut setelah bertemu sama seseorang tak dikenal. Meskipun dirinya membelani, tapi soal ketakutan sering kali tidur bersama bunda atau kakaknya. Pokoknya rada kesusahan mengenai hal tersebut. Selama ini memang aku tidak peduli tentang aktivitas sekolahnya. Setelah terjadi pertengkaran sama kakak kelasnya, membuatku makin khawatir padanya. Seiring berjalan waktu, ada beberapa hal mungkin saja bermanfaat buat kalian semua, asalkan jangan saling ngebut satu sama lain. Menunggu kedatangan ayah sambil menemani adikku dan bunda langsung ke kamar karena sudah kantuk. Pasti setelah bunda pergi, pasti sekarang akan datang seseorang, mungkin saja ayah. Ternyata bukan sama sekali. Lalu tengah malam begini siapa? Kok feeling sudah makin kurang enak. Semisalkan anak kecil mungkin saja bukan deh, karena jam sekarang adalah waktunya tidur. Karena besok pagi harus berangkat lebih semangat dari sekarang. Selama ini ternyata banyak pikiran, mungkin saja gara-gara hatiku belum terisi. Waduh, jangan sampai deh garok keterusan. Seharusnya semangat supaya kuliah kelar tepat waktu. Meskipun ada beberapa hal perlu dipertimbangkan mengenai keinginan orang tuaku, pasti tadi sebelum Citra kentukin kamar, bakal ada pembahasan tadi meski awalnya rada ragu. Namun setelah mengingat kembali ke awal, ternyata urusan lain. Sebenarnya orang tuaku kurang setuju mengambil jurusan kesastraan Indonesia. Misalkan S1 ambil jurusan sekarang,
Nah, untuk S2 mengambil jurusan keinginan mereka. Biar bagaimanapun mereka sudah merawat aku dari bayi sampai dewasa. Otomatis sebagai anak harus membahagiakan selagi aku masih diberikan umur panjang. Tanpa adanya yang perlu disembunyikan ketika melihat ke arah sebelumnya. Supaya aku makin fokus saat tujuan, yaitu lulus dulu S1. Setelah itu baru deh pikirkan mengenai S2, ambil jurusan ekonomi. Nah, tenang dulu, jangan gegabah mengambil keputusan saat ini. Karena Citra pun akan sama sepertiku, mempunyai impian dan cerita yang harus digapai. Namun, seiring berjalan waktu, pikiranku sudah menumpuk banget. Bukan soal itu saja sih, tapi urusan lain juga. Jadi, aku harus bagaimana nih? Masa sekarang bilang bahwa aku nanti mau lanjut ke S2. Sayangnya setelah ada pertimbangan mengenai biaya, apakah sanggup membiayai anaknya. Aku tidak mau merepotkan orang tua sekiranya aku sebagai anaknya bisa mencari pekerjaan dulu. Mungkin saja bisa asalkan persoalan biaya kuliah ditanggung olehku. Orang tuaku hanya duduk manis selama di rumah saja. Tak usah memikirkan berkaitan kesehatan, kuliah, dan pertengkaran sama ayah. Yang ada malah bunda sendiri bakal stres tanpa kita sadari. Sama handphone mati, ayah telepon pasti akan marah gara-gara diangkat oleh anaknya sendiri. Tuh kan kebiasaan deh kalau ada sesuatu yang penting harus segera diangkat. Tapi misalkan dari kita sosok ayah selalu berkumpul sama keluarga, jarang banget. Pokoknya dalam pikiran beliau hanya satu, kerja, kerja, dan kerja. Hidup harus seimbang dong, jangan memikirkan pekerjaan mulu. Tak habis pikir kok bisa bunda secantik seperti bidadari menikah sama sosok ayah sangat egois. Namun buat apa coba memarahi dengan keadaan ayah tidak ada di rumah. Yang ada malah aku sendiri bakal stres memikirkan ayah mulu dan tak ada perubahan sama sekali. Gangguan terhadap cara bicara dari beliau membuatku makin susah mengambil kesimpulan secara positif dan sama menulis dalam kertas bukan persoalan yang sudah dibicarakan. Jadi sekarang aku harus apa? Supaya ayah cepat berubah, bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Kalau bisa mah sekalian sama emosi cepat dikurangkan. Bagaimanapun urusan berdua sudah terucap dariku. Harus sepakati secara baik-baik, meskipun dalam diri ayah merasa kurang nyaman dan mudah banget tersinggung. Padahal itu semua kulakukan demi ayah. Hanya saja kenapa seakan-akan merasa tak begitu berarti setelah mendapatkan reaksi dari ayah. Sontak aku merasa nggak menghargai mengenai pendapat dariku. Daripada terjadi namanya pertengkaran antara ayah sama anaknya. Mungkin lain waktu aku berusaha memahami keinginan ayah maunya apa. Jangan sampai melakukan sesuatu bisa merugikan kita berdua. Apalagi persoalan namanya hubungan keluarga ini makin terlihat hancur. Apalagi setelah mendengar berita berkaitan sama perselingkuhan ayah. Wah, makin menjadi nih. Soal perilaku dalam usaha pekerjaan bakal mengetahui betapa sayangnya seorang bunda yang rela banyak dibicarakan oleh tetangga sebelah. Aku pun merasakan hal yang sama seperti bunda.
Namun aku merasa terheran kok bisa tahu kabar itu. Informasi dapat dari mana? Jangan sampai selama pekerjaan ayah ada orang dalam, baru kemungkinan ya jadi ada mengerti ucapan per kalimat. Jangan sampai mengeluarkan kalimat kurang pantas, setidaknya sekarang sudah tahu. Nah, setelah itu bagaimana Bunda ke depannya mau seperti apa? Rasanya dalam diriku merasa tertekan banget. Kak, maafkan Citra sudah membuat khawatir, padahal tadi lagi bicara serius sama Bunda. Gak apa-apa dek, lagian kakak sendiri yang sudah berusaha mau membela adikku tercinta. Tapi kakak gak marah kan sama Citra? Tidak marah kok, Citra perempuan berani, asalkan nanti setelah dewasa pasti mengerti soal ini. Jangan sedih ya, ujar Upi sambil mengelus rambutnya. Tak bisa pungkiri juga ternyata Citra merasa tertekan ketika ada ayah yang siap-siap mau memarahinya. Entah kenapa rasanya kurang setuju saja mendengar bahwa Citra sudah terjadi pertaruhan. Tak bisa pungkiri bahwa selama ini mungkin saja tak ada yang tahu Citra mengalami depresi ketika mendengar ada keributan. Namun di satu sisi berusaha membela keduanya. Malah ayah mengancam supaya tidak bela Bunda maupun Citra. Lalu sekarang harus menanggapi bagaimana? Kalau beneran bakal terjadi seperti apa? Aku tidak mau salah satu dari mereka merasa tersakiti oleh karenaku. Nah, sekarang masih memberikan hal tersebut supaya nanti ada pertimbangan di mana ayah tak bisa menjawab pertanyaan dariku. Selama pegang handphone dekat televisi nggak ada ide sama sekali. Bahkan suara hati sama Firdaus tak ada respon apapun, masa jam segini sudah tidur. Biasanya sahabatku tercinta suka begadang kalau beneran ada perubahan ingin nggak tidur terlalu malam dan orang tuanya melarangnya. Wah, aku sebagai sahabatnya merasa bangga sekali. Sayangnya kali ini beneran serius loh. Butuh Firdaus mencari solusi seperti apa, tak habis pikir ketika butuh seorang pasti seperti dapat dengan serius. Padahal masalahnya hanya sepele, tapi respon dari beliau begitu serius. Pokoknya kali ini gak ada rasa sudah kantuk, harus menekan curahan hatiku. Kak, lagi apa sih? Gak apa-apa dek, memang ada apa? Beneran gak apa-apa kak, serius. Oke, Citra mau ke kamar mau tidur, ucap Citra sambil senyum padaku. Siap. Selamat tidur yang nyenyak ya. Tak terasa ya keadaan sudah larut malam, tapi di luar masih ramai. Pada besok paginya harus melaksanakan aktivitas seperti biasanya, sehingga butuh istirahat yang cukup. Apalagi mulai besok harus kembali ke kosan dan kemungkinan tidur di sini lagi lain waktu. Berharap banget ayah tidak bertengkar selagi aku gak ada di rumah, amin. Keesok paginya udara makin segar dan orang sekitar menyambutnya sambil balik pagi. Waktunya berangkat ke kampus, sedangkan Bunda maupun Citra sudah berangkat duluan. Terpaksa deh gak pamit dulu ke Bunda, karena aku butuh doa dari Bunda biar acara selama di kampus berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan apapun. Persoalannya adalah aku sama sekali belum kerjakan tugas kuliah. Waduh, bagaimana nih?
Bismillah saja dulu. Siapa tahu kan dosen tiba-tiba sakit. Maafkan aku, doa terlalu jelek. Tenang saja, ketika tugas kuliah sudah selesai, baru mendoakan baik-baik. Hehe. Namun setelah melihat handphone, ternyata Firdaus membalas pesan dariku. Upi, maaf baru dibalas karena kemarin sibuk sama tugas kuliah. Ketik Firdaus di omset. Kali ini aku mengerti banget persoalan seperti itu karena pernah mengalaminya. Ketika tugas banyak banget sampai-sampai handphone yang ada di depan mata terpaksa harus matikan dulu. Supaya mengerjakan tugas kuliah berjalan dengan lancar, tapi ada saatnya pada waktu ingin membahas kelompok mengenai tugas dari dosen, harus mengadakan Google. Apalagi dosen suka banget bahasa jurnal-jurnal terbaru, entah apa alasan sebenarnya. Setelah ikut bahasa pun aku tertarik sekali sampai lupa waktu. Untungnya belum ada pasangan, kalau ada wah kuat. Bisa-bisa disuruh istirahat, tetapi kali ini tak ada perempuan. Wah, berapa jurnal yang baca ya, sampai lupa ketika teman sekelas membahas jurnal, sedangkan aku sendiri tak ada topik sama sekali. Ya sudah, terulung niat berusaha memahami apa yang dibicarakan oleh mereka. Hanya saja benar-benar tak pantas saja sih pendapatku ketika aku hanya diam dan tanpa ikut membahas hal tersebut. Lebih baik pulang ke kosan saja supaya bisa menenangkan diri. Ini lagi mengalami kesepian, bukan berarti antisosial, hanya perlu waktu saja. Itulah cerita yang berjudul Teman Sekelas Bahas Jurnal. Semoga kalian suka sama ceritanya. Terima kasih.